Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 989, Yun Feng versus kelompok binatang ajaib 4. Yun Feng melambaikan tongkatnya dan fire field benar-benar menghilang. Tubuh binatang ajaib yang hampir terbakar muncul di depan mata semua orang. Binatang sihir tingkat Tuan sudah mati. Wajah Tuan Wei berkedut keras. Itu sudah mati. Dia membunuh binatang ajaib. Dua binatang ajaib sudah mati di tangannya. Harus diketahui bahwa binatang sihir tingkat Tuan adalah standar penting untuk memasuki wilayah tengah. Tidak mudah untuk menangkap satu. Selain itu telah berubah menjadi binatang sihir tingkat Lord dengan hanya kekuatan yang tersisa. Waktu dan energi yang dibutuhkan untuk mengurangi segala sesuatu selain kekuatan dari binatang sihir tingkat Tuan tidak dapat diukur. Pada saat ini, Lord Wei sudah marah dalam pikirannya. Segera setelah itu, binatang ajaib yang bertarung dengan Lan Yi, Yao Yao, dan api kecil juga jatuh ke tanah dengan derajat yang berbeda. Mereka semua mati. Hati Tuan Wei bergetar. Dia segera mengangkat tangannya dan membuka gerbang besi lagi. 6 binatang ajaib keluar kali ini. Lord Wei menggertakkan giginya begitu keras hingga membuat suara berderit. Dia tidak percaya bahwa 6 binatang ajaib tidak bisa menyiksanya sampai mati. Munculnya 6 binatang ajaib menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. 6 tubuh besar bergegas keluar dari balik gerbang besi yang terbuka. Dalam sekejap, retakan sudah muncul di dinding kokoh di sekitar gerbang besi. Lord Wei berdiri di langit dan melihat 6 binatang ajaib yang muncul bersama. Dia tidak bisa menahan senyum dengan matanya. Keadilan, persamaan, dia bisa mengabaikan semuanya. Apakah kamu tidak mampu? Apakah Anda tidak memiliki keberanian? Mari kita lihat seberapa mampu Anda saat menghadapi 6 binatang ajaib. Apa? 6 dari mereka. Melihat adegan ini, Yu Yue, yang diisolasi oleh penghalang ruang, tiba-tiba bergegas, tetapi penghalang ruang berdiri kokoh. Sebagai ahli tingkat raja, dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Yu Yue meninju penghalang ruang dengan keras dan berteriak dengan gila, ini tidak adil. Anda terlalu banyak. Saya menyerahkan kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Berhenti. Yu Yue berteriak putus asa. Dia menatap Yun Feng dengan fitur wajahnya yang tampan dan matanya menjadi sedikit merah. Bahkan jika dia bisa menangani 4 dari mereka, itu tidak berarti bahwa dia akan mendapatkan hasil yang sama ketika menghadapi 6. Selain itu, pria yang terpaksa melakukan ini mungkin menggunakan beberapa trik lain. Semuanya ditujukan padanya. Bahkan jika dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah karena gangguannya, itu lebih baik daripada dia mati di sini. Setiap kali Yu Yue berpikir bahwa Yun Feng akan mati di sini, ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Dia tidak menyalahkan Yun Feng. Dia lebih baik kehilangan kualifikasinya daripada membiarkannya mati di sini. Saya menyerah. Saya menyerah. Yu Yue meraung dengan gila saat dia melihat Lord Wei di langit. Namun, Tuan Wei mencibir. Itu tidak terserah padamu. Pergi ke samping. Lord Wei melambaikan tangannya dan tubuh Yu Yue terlempar dengan kekuatan yang dahsyat, jatuh dengan keras di sudut. Yun Feng melihat adegan Yu Yue diserang di penghalang ruang angkasa. Melihat tubuhnya terlempar dan kemudian jatuh dengan berat, Yun Feng tiba-tiba mendongak dengan sedikit kemarahan di mata hitamnya. Tuan Wei agak takut dengan tatapannya, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke belakang dengan agak provokatif. Sudut mulut Yun Feng meringkuk. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk Lord Wei, yang berdiri di udara. Aku akan mengingat ini. Tuan Wei hanya merasakan hembusan udara dingin naik dari punggungnya. Kemudian, wajahnya berubah sengit. Terus saja pamer. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Lengannya yang tebal tiba-tiba melayang di udara dan rantai besi di leher 6 binatang ajaib putus. Raungan binatang ajaib yang menghancurkan bumi bergema di setiap sudut arena. Semua orang di area penonton merinding di sekujur tubuh mereka. 6 dari mereka, sungguh kejam. Jika itu aku akan mati berkali-kali. Dia terlalu ganas. Bahkan jika dia seorang summoner dan memiliki 3 Magic Beast yang dikontrak, dia mungkin akan mati ketika menghadapi 6 dari mereka. Siapa yang tahu jika keajaiban akan terjadi? Setelah 6 binatang sihir yang tertahan mengeluarkan raungan marah, mata mereka semua terkunci ke Yun Feng. Mereka adalah binatang ajaib di tingkat Tuan,
tetapi mereka disiksa sampai keadaan seperti itu. Itu semua karena manusia. Jika bukan karena manusia, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Kebencian yang kuat melonjak dari kedalaman mata mereka. Mereka ingin mencabik-cabik manusia di depan mereka menjadi berkeping-keping. Tuan berbeda dari manusia lain. Api kecil tiba-tiba melompat di depan Yun Feng. Tubuh Fire Cloud Wolf yang besar melindungi Yun Feng di belakangnya. Itu mengangkat kepalanya dan meraung tiba-tiba. Lan Yi dan Yao Yao segera kembali ke sisi Yun Feng. 6 binatang sihir tingkat Lord pergi berperang pada saat yang sama. Meskipun binatang ajaib ini sudah merosot, mereka masih berada di level Lord. 6 dari mereka terlalu banyak untuk mereka. Saudara api, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka sama sekali. Lan Yi berkata dengan wajah dingin di samping. Dia membentangkan ketiga sayapnya sepenuhnya dan melindungi Yun Feng di belakangnya, jika 6 binatang ajaib ini tiba-tiba menyerang. Little Fire mengeluarkan serangkaian raungan serigala karena frustrasi dan mencakar tanah dengan cakarnya. 6 binatang ajaib di sebelahnya semua memandang Yun Feng dengan iri dengan kebencian di mata mereka. Namun, Yun Feng bukanlah pelakunya yang menyiksa mereka seperti ini. Semua yang mereka derita tidak ada hubungannya dengan Yun Feng sama sekali. 3 binatang ajaib yang dikontrak paling tahu orang macam apa Yun Feng itu. Bahkan sebagai pemanggil, Yun Feng tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti binatang sihir yang dikontraknya. Xiao Feng, kami akan melindungimu. Yao Yao melingkarkan ekor ikannya yang besar di pinggang Yun Feng. Ada sedikit keseriusan di wajahnya yang menawan dan muda. Tubuhnya yang anggun bersandar di sisi Yun Feng. Yun Feng dikelilingi oleh 3 binatang sihir yang dikontrak. Dia hanya merasa bahwa dia tidak akan memiliki penyesalan dalam hidupnya sekarang karena dia memilikinya. Setiap pertempuran akan memperdalam ikatan mereka. Setiap kali mereka menghadapi bencana, mereka akan merasakan emosi di hati masing-masing. Mereka saling menemani setiap hari, setiap menit dan setiap detik. Yun Feng akhirnya menyadari pada saat ini bahwa dia tidak pernah sendirian di sepanjang jalan. Bahkan jika semua orang menjauh darinya, bahkan jika semua orang meninggalkannya, mereka tidak akan pergi. Mereka mengirimkan Yun Feng perasaan yang paling setia dan penuh gairah di hati mereka, kami akan melindungimu. Orang tua itu ingin aku mati. Bagaimana saya bisa memberikan apa yang dia inginkan? Yun Feng tertawa. Dominasi dan kepercayaan diri dalam kata-katanya membuat mata ketiga binatang ajaib yang dikontrak bersinar karena terkejut. Jika Anda ingin menggertak saya dengan angka, mari kita lihat sisi mana yang lebih banyak. Bab 990, kamu masih terlalu lemah. 1. Tuan, Anda, cahaya melintas di mata elang Lan Yi. Api kecil juga menyadari sesuatu dan segera mengeluarkan raungan serigala yang bersemangat. Ekor ikan Yao Yao perlahan-lahan menarik diri dari pinggang Yun Feng dan senyum muncul di wajahnya. Xiao Feng adalah yang terbaik. Hahaha. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tuan Wei, Anda pandai menggertak orang lain dengan angka. Kemudian buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa yang diganggu. Kamu hanya bisa berbicara untuk saat ini. Lord Wei berteriak dengan dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Feng di udara. Di matanya, Yun Feng sudah menjadi mayat di bawah tangan binatang ajaib. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. 3 binatang sihir yang dikontrak semuanya tampak bersemangat. Semakin berbahaya lingkungan sekitarnya, semakin banyak kebijaksanaan yang diperoleh Yun Feng dan semakin banyak kekuatan yang akan meledak. Dia mengepalkan tongkat Lord level dengan kuat dan kekuatan mental yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Feng, mengaum seperti ombak besar di laut. Tinggalkan 3 untukku, dan bunuh 3 lainnya. Yun Feng memberi perintah dan ketiga binatang sihir yang dikontrak segera menyerang. 3 warna cantik meledak di tengah arena. Lihat, ini mulai. 4 lawan 6. Apakah dia akan melawan mereka bertiga sendirian? Dia bertarung melawan 3 sendirian. Apakah kamu bercanda? Dia pikir dia siapa? 1 lawan 3. Omong kosong. Ada desahan di tribun penonton. Semua orang melebarkan mata mereka dengan putus asa. Untungnya, ada penghalang spasial yang melindungi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani tinggal di sini tidak peduli seberapa berani mereka. Dengan 6 binatang ajaib bertarung bersama, siapapun akan menghindari mereka. Yu Yue bangkit dari tanah dalam keadaan menyesal. Melihat senyum percaya diri di wajah Yun Feng, kegelisahan di hatinya langsung menghilang.
Dia tanpa sadar menekan dadanya dengan tangannya. Kenapa? Kenapa dia sangat lega saat melihat senyumnya? Dia tidak khawatir sama sekali lagi, seolah-olah, semuanya akan baik-baik saja jika dia berkata begitu. Yu Yue berdiri di luar dengan tenang dan menyaksikan pertempuran sengit di penghalang ruang angkasa dengan matanya. Sebuah suara diam-diam datang dari lubuk hatinya. Percaya dia, bahkan jika orang lain tidak percaya bahwa itu mungkin, dia harus mempercayainya. Pertempuran sengit di penghalang ruang dipicu dalam sekejap. Sementara 3 binatang ajaib yang dikontrak bergerak, 6 binatang ajaib yang telah menonton dengan tamak telah menjulurkan cakar tajam mereka dan menyerang dalam sekejap. 3 binatang ajaib yang dikontrak menahan salah satu dari mereka dalam sekejap, sementara 3 sisanya menerkam Yun Feng bersama-sama. Kamu mampu. Kamu masih akan mati. Melihat 3 binatang ajaib bergegas menuju Yun Feng, Tuan Wei di langit tidak bisa menahan senyum. Semua orang di area penonton gugup dan tangan mereka berkeringat tanpa sadar. Yu Yue mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Yun Feng tanpa berkedip. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Yun Feng berdiri di tempatnya saat 3 binatang ajaib menerkamnya dengan raungan, menciptakan embusan angin yang kuat di sekelilingnya. Yun Feng tiba-tiba memutar tongkat di tangannya dan 3 sinar cahaya keluar dari tongkat itu, menyebabkan kegemparan. Biru, merah dan ungu dengan suara berderak seperti petasan. 3 jenis cahaya membentuk tubuh besar untuk melindungi Yun Feng. Secara bertahap, ketiga jenis cahaya ini berubah dengan kecepatan yang terlihat. Elemen-elemennya tampaknya telah diperas. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi binatang raksasa. Serigala merah menyala, ular piton biru es, dan naga petir ungu. Simulasi elemen. Wow, terdengar seruan di area penonton. Semua orang tidak bisa menutup mulut mereka. Benar, bagaimana mereka bisa lupa bahwa dia bukan hanya seorang summoner, tetapi juga seorang mage. Salah satu jurus pamungkas penyihir yang paling menakutkan adalah simulasi elemen. Mengesankan, sangat mengesankan. Seseorang tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan getaran di suaranya. Api, air, angin, dan kilat. Dia sudah menggunakan 4 elemen. Dia bukan penyihir 3 elemen. Dia penyihir 4 elemen. Semua orang gemetar. 4 elemen. Ya dewa, salah. Dia bukan penyihir 4 elemen. Dia penyihir 5 elemen. Apa? 5 elemen. Bagaimana mungkin? Seseorang memutar matanya dan menatap gadis yang dikelilingi oleh 3 elemental beast dengan penuh semangat. Betul sekali. Dia menggunakan elemen tanah sebelumnya. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Orang-orang di sekitar membuka mulut mereka lagi, dan beberapa rahang mereka langsung terkilir. 5 elemen, ya Tuhan, bukankah dia jenius di antara para jenius? Orang seperti itu, apa dia benar-benar dari Outland? Dari mana tepatnya dia berasal? Petik 2. Semua mata di tempat itu terfokus pada Yun Feng, dan Tuan Wei, yang berada di langit, sudah membeku di sana. Dia adalah pemanggil 5 elemen. Pemanggil 5 elemen jarang terjadi, dan pemanggil 5 elemen, bahkan dia belum pernah melihatnya. Wajah Tuan Wei berkedut keras. Dia hanya merasa seperti dipukul di kepalanya. Dia bisa dikatakan dalam dilema sekarang. Jika petinggi tahu bahwa dia bertarung dengan pemanggil 5 elemen, mungkin ada konsekuensinya. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang langka dan berharga. Dan dia jelas punya dendam dengan kejeniusan ini. Mata Tuan Wei berkilauan. Dia hanya merasa tidak nyaman berdiri. Jika dia tahu bahwa gadis kecil ini adalah penyihir 5 elemen, dia tidak akan pernah melakukan ini. Dia pasti akan memberinya kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Namun, siapa yang mengira bahwa dia adalah penyihir 5 elemen? Tuan Wei menggertakkan giginya lagi. Karena dia memiliki dendam terhadapnya dan anak itu tampaknya adalah seseorang yang dia sayangi, apa yang harus dia lakukan sekarang? Keringat sudah muncul di dahi Lord Wei. Memikirkan apa yang dia lakukan, dia memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Mata hitamnya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan saat ini. Untungnya, dia belum memasuki wilayah tengah dan tidak terpapar di sana. Masih ada waktu. Dendam antara dia dan dia sudah terbentuk. Keluarga Wei tidak akan bisa mengikatnya. Daripada membiarkan keluarga lain mengetahui dan mendapatkan keuntungan, lebih baik menghabisinya di sini. Begitu pikiran ini terlintas di benak Lord Wei,
dia sudah mengambil keputusan. Betul sekali. Dia akan membunuhnya di Chongyuan of the Outland. Lord Wei, yang berada di langit, masih berjuang dengan pikiran terakhirnya. Pada saat ini, pertempuran di arena sudah hampir berakhir. Meskipun tiga binatang raksasa simulasi Yun Feng tidak sekuat binatang sihir yang dikontrak, mereka tidak kalah dalam hal kekuatan dan kecepatan sama sekali. Mereka tidak bisa lebih baik digunakan untuk berurusan dengan binatang ajaib ini yang telah merosot sampai mereka hanya memiliki kekuatan fisik yang tersisa. Bab 991, kamu masih terlalu lemah 2. Meskipun tubuh binatang simulasi unsur menghilang dengan mudah, ia kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Keluaran mendasar dari simulasi elemen bergantung pada kekuatan mental penyihir, dan kekuatan mental Yun Feng seluas lautan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Menurut pendapat Yun Feng, sihir tingkat tinggi dan simulasi elemen yang melelahkan seperti itu biasa-biasa saja. Tiga binatang raksasa yang disimulasikan dan tiga binatang ajaib lainnya bertarung. Sementara Yun Feng menghabiskan sejumlah besar kekuatan mental untuk mensimulasikan elemen, dia juga bisa menghemat energi untuk membuat serangan sihir. Pertempuran seperti itu membuat semua orang berseru lagi. Dia memang bukan manusia. Melolong, melolong, melolong. Ratapan terdengar satu demi satu, dan suara tubuh besar jatuh ke tanah bergema. Di bawah tatapan kaget semua orang, 6 binatang ajaib jatuh ke tanah satu demi satu. Penonton gempar. 6 binatang ajaib jatuh begitu saja. Dia terlalu kuat. Betapa kuatnya. Luar biasa. Seseorang berteriak. Di bawah teriakan ini, semua orang berebut untuk berteriak. Orang-orang ini awalnya adalah penantang. Bahkan jika mereka bertarung dengan binatang ajaib dalam kelompok dua, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, Yun Feng mengalahkan 6 binatang ajaib ke tanah sendirian. Bersama dengan 4 sebelumnya, ada 10 dari mereka. Jika ini tidak kuat, apa itu? Ada sorakan yang menghancurkan bumi. Yu Yue tidak bisa membantu tetapi mengendurkan tinjunya. Tangannya penuh keringat. Melihat bahwa Yun Feng aman, Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Setelah mengatakan itu, Yu Yue juga tercengang. Apakah dia seharusnya berbicara dengan nada memuja seperti itu? Yu Yue menatap Yun Feng dalam-dalam. Feng Yun, apakah ini benar-benar namanya? Namun, semuanya belum berakhir. Lord Wei mengambil keputusan saat 6 binatang raksasa mati. Dia segera mengambil keputusan dan mengangkat tangannya tiba-tiba tanpa peduli tentang apapun. Pintu gerbang besi dibuka lagi. Retak, 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 retak. Suara pembukaan gerbang besi bergema dengan jelas di telinga semua orang. Yun Feng tiba-tiba menyipitkan mata hitamnya, karena dia sudah mendengar raungan dan erangan dalam. Tuan, dia mungkin akan habis-habisan. Kata Lan Yi dengan suara yang dalam. Yun Feng mencibir. Dia putus asa. Tuan Wei memang benar-benar habis-habisan. Setelah gerbang besi terbuka, auman dari binatang ajaib datang dengan gila. Kemudian, tubuh besar binatang ajaib bergegas keluar. Ketika semua binatang ajaib keluar, semua orang berhenti bernapas selama 2 detik. Apa lelucon? Ada 10 dari mereka kali ini. 10 binatang ajaib yang tersisa semuanya habis. Mata hitam Yun Feng menjadi dingin. Dia melambaikan Magic Beast di tangannya dengan keras dan 3 monster raksasa dengan elemen simulasi langsung meledak. 3 jenis elemen perlahan melayang di udara. Munculnya 10 binatang raksasa bisa dikatakan mengejutkan. Bahkan pikiran Yun Feng juga tenggelam. 10 orang tua ini benar-benar mencoba membunuhku. Yun Feng melihat 10 binatang ajaib ini dan mempertimbangkan bagaimana dia harus bertarung dalam pikirannya. Bahkan dia akan menemukan nomor ini rumit. Bahkan jika dia menggabungkan elemen, dia mungkin tidak bisa membunuh semuanya. Sial, gigit dia sampai mati dulu. Api kecil menatap Lord Wei di langit dengan ganas dengan mata serigalanya. Giginya yang tajam saling bergesekan, terdengar sangat menakutkan. Tuan, meskipun Anda memiliki cara untuk menangani 10 binatang ajaib ini, Anda pasti akan menderita banyak kerusakan. Kenapa kita tidak? Kata Lan Yi dengan suara rendah dengan kekhawatiran di benaknya. Bang, bang, bang. Pada saat ini, suara teredam datang dari luar penghalang spasial.
Yun Feng berbalik dan melihat Yu Yue berdiri di sana. Mata hitamnya menatapnya. Wajah tampannya, yang persis sama dengan Yun Qi, menunjukkan kecemasan. Yun Feng tahu apa yang dia bicarakan. Dia ingin dia berhenti dan pergi. Yun Feng perlahan berjalan dan berjalan di depan Yu Yue. Ada penghalang ruang di antara mereka berdua. Meskipun mereka bisa melihat satu sama lain, mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Yu Yue berdiri di luar dan berteriak, "Berhenti. Tidak sulit bagi Anda untuk memecahkan penghalang ruang ini dengan kemampuan Anda. Tinggalkan aku sendiri." Yun Feng memperhatikannya mengetuk terus-menerus dengan ekspresi cemas di wajahnya yang tampan. Yun Feng menyaksikan dengan tenang saat hatinya terbungkus erat dalam kehangatan. Tangan Yun Feng perlahan menyentuh penghalang ruang dan Yu Yue dengan cepat meletakkan tangannya di atasnya. Hatinya sangat, sangat sakit saat ini. Dia hanya tahu bahwa dia tidak ingin gadis ini terluka sama sekali. "Saudaraku, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu." Yun Feng berbisik dengan senyum tipis di mata hitamnya. Tiga binatang sihir yang dikontrak semuanya terkejut ketika mereka mendengar itu. Lan Yi segera menelan apa yang ingin dia katakan. Yun Feng menatap Yu Yue dalam-dalam dan perlahan berbalik. Dia memandang Lord Wei di langit dengan mata hitamnya dan bibir merahnya melengkung. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggertak anggota keluarga Yun." Lord Wei tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Dia hanya berharap dia bisa menyingkirkan masalah kali ini. Dia mengepalkan tinjunya dan melonggarkan pengekangan di leher 10 binatang ajaib, tetapi pada saat ini, teriakan marah datang dari jauh di langit. "Wei Yan, beraninya kamu. Apakah Anda ingin merusak kerja keras keluarga Wei?" Wajah Lord Wei langsung memucat setelah mendengar itu. Dia mengutuk dalam pikirannya. Kemudian, kekuatan dahsyat datang dari langit dan menjatuhkan tubuh Lord Wei ke langit. Detik berikutnya, lingkaran rantai besi lain muncul di leher 10 binatang ajaib yang telah dibebaskan. Mereka mengencangkan leher mereka dengan ganas dan 10 binatang ajaib segera jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Yun Feng mendongak dan melihat sesosok terbang dari langit yang jauh. Dia penuh amarah dan bergegas dengan cepat. Wei Yan, yang dirobohkan dari langit, bangkit dari tanah dalam keadaan menyesal. Sebelum dia bisa berdiri tegak, kekuatan lain datang dan seluruh tubuhnya berlutut di tanah lagi. 10 binatang raksasa berada di bawah kendali. Yun Feng tidak peduli tentang mereka. Dia berdiri di samping dengan tenang dan menatap pria yang tiba-tiba turun dari langit. Wei Yan berlutut di sana dan tidak berani berdiri lagi. Namun, penampilannya membuka mata semua orang di area penonton. Ups, bagaimana Lord Wei yang maha kuasa menjadi seperti ini? Wajah Wei Yan juga memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berlutut di sana karena malu. Orang itu turun dari langit dan berdiri di depannya, berteriak dengan marah. Bab 992, kamu masih terlalu lemah 3. Pes, beraninya kamu menggunakan binatang ajaib tanpa izin. Betapa beraninya. Wei Yan berlutut di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan orang ini memarahinya. Mereka seharusnya tidak mengirimmu, yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar selain merusak segalanya. Anda kehilangan 10 binatang sihir tingkat Tuan. Saat kita kembali, Tuan akan mengulitimu hidup-hidup. Paman, itu bukan salahku. Wei Yan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menunjuk Yun Feng yang berdiri di samping. Ini dia membunuh 10 binatang ajaib itu. Yun Feng mengangkat alisnya. Paman ketiga, dia tidak berharap Wei Yan memanggil paman ketiga orang lain di usianya. Orang yang memarahi Wei Yan berteriak lagi setelah mendengar itu. Kamu tidak bisa kabur. Orang ini tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Feng dengan kemarahan di matanya. Ketika dia melihat 3 binatang ajaib di sebelahnya, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu membunuh mereka? Suara tenang datang dengan aura dan tekanan yang sangat berat. Yun Feng hanya merasakan tekanan yang memenuhi langit di sekitarnya. Kekuatan pria ini jauh melebihi miliknya. Yun Feng mengepalkan tinjunya erat-erat dan menegakkan punggungnya dengan paksa, menatap pria di depannya. Ini kesepakatan antara dia dan aku. Mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, kilatan cahaya melintas di mata pria itu. Wei Yan menyadari kemarahan pria itu yang tiba-tiba dan wajahnya langsung pucat. Paman, dia terlalu sombong. Mau tak mau aku ingin memberinya pelajaran. Saya tidak berharap dia begitu kejam untuk membunuh binatang ajaib. Petik 2.
Pelipis pria itu berdebar kencang. Sepakat. Kesepakatan apa? Tubuh Wei Yan langsung gemetar. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Jika saya bisa mengalahkan semua binatang ajaib, dia akan memberi saya kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah secara gratis. Ark, Wei Yan menjerit saat tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan tak terlihat. Pria itu meraung dengan marah, Wei Yan, apakah kamu ingin mati? Kapan Anda bertanggung jawab atas kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah? Tubuh Wei Yan jatuh ke tanah dengan keras dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia dengan cepat bangkit dan menatap Yun Feng dengan kebencian di matanya. Paman, aku baru saja mengatakan, aku tentu tahu bahwa bukan aku yang memutuskan. Kamu ingin seluruh keluarga Wei mati bersamamu, bukan? Pria itu berteriak dengan marah, yang membuat telinga Yun Feng sakit. Wei Yan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan bahkan tidak berani bergerak. Yun Feng mendengar bahwa pria ini bermaksud tidak mau mengakuinya. Mungkin tidak baik untuk menyangkalnya. Semua orang di sini adalah saksi saya. Pria itu segera melihat ke atas dan menemukan bahwa auditorium arena itu penuh dengan orang. Dia segera tampak marah. Wei Yan gemetar dan meringkuk di sana. Dia tidak memiliki bayangan yang menakjubkan dari sebelumnya lagi. Dia hanya berdoa agar paman ketiganya tidak tahu tentang 5 elemen Yun Feng. Atau lebih tepatnya, semakin dia tahu, semakin baik. Yang terbaik adalah tidak melakukannya sekarang. Jika paman ketiganya tahu bahwa dia memiliki dendam dengan pemanggil 5 elemen, paman ketiganya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Pria itu melihat sekeliling dengan wajah cemberut saat tekanan tak terlihat perlahan-lahan menyelimutinya. Semua orang di area penonton tidak berani mengeluarkan suara pada awalnya, tetapi seseorang berteriak, dia benar. Itulah kesepakatan antara Feng Yun dan Tuan Wei. Sebuah batu kecil menyebabkan kegemparan. Segera, lebih banyak orang tampaknya dibebaskan dari semacam pengekangan dan berdiri satu demi satu. Betul sekali, kita semua bisa bersaksi. Apakah kamu ingin melanggar perjanjian? Kami semua melihat pertempuran saat itu. Ketika Wei Yan melihat sekelompok orang ini, dia mulai berdebat. Dia takut seseorang akan berteriak bahwa Yun Feng adalah penyihir 5 elemen, jadi dia segera berkata, Paman, aku. Diam, pria itu berteriak sambil menatap Yun Feng dengan matanya. Mari kita lupakan saja kali ini. Keluarga Wei masih mampu memenuhi kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Pria itu meraih Wei Yan, yang terbaring di tanah, dengan satu tangan. Wei Yan, sebagai orang tua dengan janggut lebat, seperti anak kecil saat ini. Dia sangat patuh ketika dia dicengkeram seperti ini. 10 binatang ajaib. Setelah Anda memasuki wilayah tengah, keluarga Wei secara alami akan meminta Anda untuk mengembalikannya. Petik 2. Yun Feng meringkuk bibirnya dan mencibir, tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari keluarga besar semuanya sangat kasar dan tidak masuk akal. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Dia ingin binatang ajaib kembali. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa memintanya. Pria itu melambaikan tangannya dan 10 binatang ajaib yang tertahan bangkit dari tanah kesakitan lagi, perlahan berjalan kembali ke gerbang besi. Adapun 10 mayat binatang ajaib di tanah, pria itu mengerahkan kekuatannya dan meletakkan semuanya di tangannya, membuat mereka menghilang seketika. Yun Feng mengerti bahwa pria ini memasukkan mayat-mayat ini ke dalam wadah dimensi. Setelah melakukan semua ini, pria itu menatap penghalang spasial yang didirikan oleh Wei Yan dan meremasnya dengan keras dengan tangannya yang lain. Penghalang spasial benar-benar hancur. Ekspresi Yun Feng tidak berubah sama sekali. Dia tahu bahwa pria ini sedang menjatuhkannya. Semuanya, kembali ke ruang tunggu. Jika Anda masih ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Suara itu menembus telinga semua orang. Penonton langsung berebut turun. Tantangan mereka harus terus berlanjut. Mereka tentu menginginkan kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Namun, memikirkan anak yang mendapat kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah bersama Yun Feng, semua orang tidak bisa menahan perasaan iri dan cemburu dalam pikiran mereka. Dia benar-benar beruntung. 3 binatang ajaib sudah kembali ke bentuk manusia. Yun Feng berjalan ke Yu Yue dan tersenyum padanya. Ayo pergi. Yu Yue menatap pria itu dengan waspada. Yun Feng menarik ujung pakaian Yu Yue dan menyeretnya keluar. Setelah mereka meninggalkan arena, Yun Feng dengan cepat melambaikan tangannya di belakang lehernya.
Suara pecah yang sangat halus terdengar di udara. 3 binatang sihir yang dikontrak segera menjadi waspada. Yun Feng menarik tangannya dan bibir merahnya melengkung. Dia masih sangat kalah dengannya dalam hal kekuatan mental. Benda kecil yang Yun Feng sepertinya tidak sengaja pecah membuat suara lembut di udara, sementara wajah pria yang memegang Wei Yan menegang untuk waktu yang lama. Dia terengah-engah dan tidak bernapas untuk waktu yang lama. Wei Yan, yang ditahan seperti ayam, melirik ke samping dengan hati-hati. Melihat ekspresi muram di wajah pria itu, dia berkata dengan takut-takut, Paman ketiga, ada apa?" Pria itu memutar bola matanya. Rasa dingin di matanya membuat Wei Yan langsung diam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Pria itu menatap ujung jarinya sambil berpikir. Benang transparan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang melilit ujung jarinya, tetapi ujung benang yang lain baru saja dipatahkan oleh seseorang. Bab 993, Kembalinya Lan Yi, 1. Pria itu mendengus saat dia meraih Wei Yan dan melompat pergi. Penampilan Yun Feng sudah sangat terukir di benaknya. Begitu dia memasuki wilayah tengah, dia akan menagih hutang 10 binatang ajaib ini cepat atau lambat. Yun Feng dan yang lainnya sudah keluar dari arena. Meskipun ada gelombang panas di arena, tidak ada keributan setelah mereka keluar. Orang-orang masih memasuki arena tanpa henti. Yun Feng tidak menarik banyak perhatian saat dia keluar. Beberapa dari mereka berjalan ke depan dan Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi saat itu. "Ya Tuan," suara retak itu saat itu. "Apakah orang tua itu melakukan sesuatu padamu?" Api kecil meraung dengan marah. Lan Yi dan Yao Yao segera menatap Yun Feng dengan gugup setelah mendengar itu. Yun Feng terkekeh dan melambat. "Dia memang melakukan sesuatu pada tubuh saya, tetapi itu hanya ujian. Apa yang saya putuskan saat itu adalah benang tipis yang terhubung ke tubuh saya oleh kekuatan mentalnya." Petik 2. Little Fire mendengus jijik setelah mendengar itu. Pria itu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menguji tuannya. Orang itu lebih kuat dari level Lord. Melihat bagaimana Wei Yan merendahkannya, dia seharusnya menjadi orang yang hebat. Lan Yi tampak agak serius. Yun Feng mengangguk. "Meskipun saya tidak tahu situasi keluarga Wei di wilayah tengah, mereka tampaknya terkait dengan binatang ajaib dan memiliki cara untuk mengendalikan mereka. Mereka mengingatkan saya pada sebuah profesi." "Kau sedang membicarakan tentang penjinak," bisik Yu Yue. Yun Feng meliriknya. Dia telah melihat penjinak sebelumnya. Dia memiliki konflik dengan mereka di benua timur, tetapi mereka jauh lebih mampu di benua tengah. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Penjinak memiliki kemampuan untuk menjinakkan binatang ajaib, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak bisa mengambilnya sendiri. Para pemanggil adalah yang ortodoks. Yu Yue tersenyum ringan pada Yun Feng. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat wajahnya. "Apakah kamu akan pergi ke wilayah tengah sekarang?" Yu Yue menatap Yun Feng dengan lembut dan bertanya dengan lembut. Yun Feng sedikit linglung dan akhirnya menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku masih harus tinggal di Chongyuan untuk sementara waktu." "Kakak, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak." Yu Yue tersenyum hangat, tapi tubuh Yun Feng menegang. Kata, "saudara," tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakannya bagaimanapun caranya. 3 binatang sihir yang dikontrak semuanya diam dan mengikutinya diam-diam. "Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa." Yu Yue tersenyum ringan dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia memiliki semacam gairah untuk gadis ini tanpa alasan. Itu jelas pertama kalinya mereka berdua bertemu, tetapi dia merasa sangat dekat dengannya. Permintaannya memang mendadak untuk gadis ini. Dilihat dari kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakaknya. "Tidak." Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yu Yue dengan mata hitamnya, menatap wajahnya yang persis sama dengan Yun Qi. "Aku punya kakak laki-laki lagi. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjadi saudara kedua saya?" Petik 2. 3 binatang sihir yang dikontrak melirik Yun Feng pada saat yang sama, sementara Yu Yue tiba-tiba tersenyum setelah tertegun sejenak. Senyum ini hampir membuat Yun Feng ingin bergegas ke depan dan memeluknya dengan ganas, memanggilnya kakak kedua Yun Qi. "Baiklah, aku akan menjadi saudara keduamu." Yun Feng menekan kegembiraan di hatinya dan mengangguk. Dia tersenyum lebar pada Yu Yue, menunjukkan sisi yang agak kekanak-kanakan.
Yu Yue tertegun selama beberapa detik. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecil Yun Feng, tersenyum sangat tak berdaya. Dia masih dalam sikap pembangkit tenaga listrik saat itu, tetapi dia telah menjadi anak-anak sekarang. Kakak kedua, mengapa kamu datang ke wilayah tengah kali ini? Untuk mendapatkan pengalaman, Yun Feng dan Yu Yue berjalan berdampingan menuju hotel di wilayah tengah. Semakin jauh mereka pergi ke barat kota, semakin sedikit orang di sana dan sekitarnya menjadi lebih tenang. Setelah mendengar pertanyaan Yun Feng, Yu Yue terlihat sedikit murung. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menjawab, aku akan kembali ke wilayah tengah kali ini untuk pulang. Pulang ke rumah. Yun Feng tercengang. Saudaraku, kamu bukan dari Outland. Yu Yue tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak lahir di Outland. Tepatnya, saya diusir secara paksa dari wilayah tengah oleh keluarga saya. Petik 2. Yun Feng menatap Yu Yue dengan depresi. Apakah identitasnya sama dengan Yan Ming? Atau apakah dia berada dalam situasi yang sama dengan Ling Xiaoyun, yang ditinggalkan oleh keluarganya? Yu Yue tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Yun Feng. Dia mengusap rambut panjangnya dengan tangannya yang besar. Apa yang kamu pikirkan? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada banyak keluarga kecil di wilayah tengah yang tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat kekuatan garis keturunan mereka, mereka hanya bisa membuang garis keturunan mereka, membiarkannya tumbuh di lingkungan yang lebih kejam. Kelangsungan hidup yang terkuat. Jika mereka bisa kembali ke wilayah tengah, mereka pasti akan menjadi salah satu yang terkuat. Berbicara tentang ini, Yu Yue menghela nafas. Tentu saja, ada banyak garis keturunan yang tidak bisa beradaptasi dengan hukum yang kejam dan mati di luar. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebuah keluarga perlu berkembang. Kekuatan garis keturunan adalah kuncinya. Hanya ketika kekuatan garis keturunan berlanjut, keluarga dapat makmur. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Metode ini terlalu kejam. Namun, untuk keluarga kecil, mereka tidak memiliki cukup uang dan latar belakang, dan mereka sama sekali tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat untuk mengasuh keturunan generasi berikutnya. Daripada menyia-nyiakan bakat mereka, lebih baik membiarkan mereka tumbuh di Outland dan membiarkan alam memilih siapa yang akan dipelihara. Itu kejam, tetapi mereka tidak punya pilihan. Jika kamu ingin bertahan hidup di wilayah tengah, kamu harus menjadi cukup kuat. Wajah Yu Yue menjadi jauh lebih tegang. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan kemudian perlahan-lahan mengendurkannya. Dengan kemampuan dan bakatmu, kamu akan bangkit di wilayah tengah cepat atau lambat. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak berkomentar. Saudaraku, ceritakan tentang dirimu. Yu Yue tertawa kecil. Saya sendiri. Ini sangat sederhana. Ketika saya berusia 7 tahun, saya dikirim ke Outland dengan banyak anak di keluarga saya. Bertahun-tahun telah berlalu dan kami sudah berpisah. Lebih dari 20 orang dikirim saat itu. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang bisa kembali. Petik 2. Bab 994, Kembalinya Lanyi, 2. S. Dikirim ke pedalaman. Jadi, saudara, usiamu sudah lebih dari 100 tahun. Yun Feng menatap Yu Yue dengan heran. Yu Yue tersenyum. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Saya dianggap sebagai salah satu generasi muda di sini. 100 tahun. Yun Feng mengukur Yu Yue lagi. Dia tampak beberapa tahun lebih tua darinya. Mengapa dia sudah berusia 100 tahun? Di benua ini, usia tidak masalah. Perjalanan waktu secara bertahap menjadi semacam kehampaan. Saya mendengar bahwa setelah menembus ke tingkat Lord, penampilan dan tubuh seseorang akan selamanya tetap dalam bentuk terobosan. Itu tidak akan berubah tidak peduli berapa tahun berlalu di masa depan. Yu Yue menatap Yun Feng. Kakak, kamu pasti sudah hidup lebih dari 50 tahun. Yu Yue telah memperkirakan dengan hati-hati dalam pikirannya. Dengan bakat mengerikan Yun Feng, dia seharusnya bisa mencapai level Lord dalam 50 tahun. Namun, Yun Feng menunjukkan sedikit keanehan di wajahnya setelah mendengar itu. Yao Yao mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan keras, Xiao Feng tidak setua itu. Xiao Feng berumur 20. Lan Yi tersenyum ke samping dan mengusap kepala Yao Yao dengan tangannya yang besar. Anda salah. Tuan berumur 21. Yu Yue tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Saya tahu. Dia tampak 21 di luar.
Saya bertanya tentang usia kultivasinya. Petik 2. Little Fire memutar matanya ke arah Yu Yue. Apakah kamu tidak mengerti? Tuan berumur 21. Yu Yue terdiam selama beberapa detik. Senyum di wajahnya membeku. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan mengerti apa yang diwakili oleh 21 ini. Maksudmu, usiamu yang sebenarnya juga 21. Anda menerobos ke level Lord dalam 21 tahun. Petik 2. Yun Feng mengangguk dan memahami sesuatu dalam pikirannya. Tampaknya perjalanan waktu di benua tengah ini harus dibelah dua, atau pertumbuhan alami manusia akan terlalu lambat. Yu Yue setidaknya harus terlihat seperti pria parubaya dan tidak bisa begitu mudah. Tidak heran, Yu Yue bergumam dengan bangga di hatinya. Betul sekali, kakak, kamu jenius. Petik 2. Yun Feng agak malu dengan apa yang dia katakan, terutama ketika dia dipuji oleh Yu Yue, yang persis sama dengan Yun Qi. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah. Melihat pipi memerah Yun Feng, jejak kehangatan melintas mata Yu Yue. Mengapa? Dia ingin mencintainya dari lubuk hatinya dan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang ramah. Bahkan jika orang lain baik padanya, dia masih akan sedikit waspada dari lubuk hatinya. Namun, untuknya, untuk gadis kecil yang baru saja dia temui ini, dia benar-benar ingin bersikap baik padanya tanpa hal lain. Saudaraku, apakah kamu berencana untuk segera pergi ke wilayah tengah? Yun Feng dan yang lainnya sudah berjalan ke pintu hotel. Yu Yue melirik Yun Feng. Yun Feng telah menekan kegembiraan di hatinya. Jika dia ingin pergi lebih dulu, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa, tapi tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Masih ada 3 bulan. Yu Yue tersenyum ringan. Yun Feng entah kenapa lega dalam pikirannya. Baiklah, kakak kedua, tetap di sini bersamaku. Saya harus menunggu teman-teman saya selama periode waktu ini. Jika mereka datang, aku bisa memperkenalkan mereka padamu. Yu Yue mengangguk. 3 binatang sihir yang dikontrak kurang lebih khawatir dalam pikiran mereka setelah mendengar itu. Lagi pula, pria di depan mereka bukanlah Yun Qi. Dia hanya tampak seperti Yun Qi. Dia memang orang lain. Bagi Yun Feng, sangat sulit untuk membedakan Yu Yue dari Yun Qi sepenuhnya. Terkadang, Yun Feng bahkan merasa bahwa Yu Yue di depannya adalah kakaknya, Yun Qi. Yu Yue tinggal di hotel. 2,5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Yun Feng menunggu dengan sabar, tetapi masih belum ada sosok yang dikenalnya. Untungnya, Yu Yue ada di sini. Dia benar-benar memperlakukannya seperti saudara. Kakaknya akan memperlakukannya sama. Yun Feng juga belajar akal sehat di benua tengah dari Yu Yue. Apakah itu Outland atau wilayah tengah? Wilayah benua tengah sangat luas. Cara transportasi yang paling nyaman adalah arai teleportasi spasial. Saluran pintas yang dibangun dengan kekuatan luar angkasa ini tidak benar-benar diimplementasikan di Outland, tetapi di wilayah tengah, arai teleportasi spasial bisa dikatakan umum di mana-mana. Setiap area di wilayah tengah mengandalkan arai teleportasi spasial ini, dan jalur antar wilayah hanya dapat dibuka pada waktu tertentu. Pada awalnya, Yun Feng tidak tahu mengapa, tapi Yu Yue menjawab pertanyaannya. Sama seperti di pedalaman, ketika lorong antara wilayah tengah dan wilayah dalam dibuka, sejumlah besar orang di wilayah tengah juga akan bergegas ke wilayah dalam. Orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi dan tidak ada yang akan tinggal di satu tempat selamanya. Kualifikasi untuk memasuki wilayah dalam juga lebih tinggi. Meskipun Yu Yue tidak mengetahui level pastinya, dia tahu bahwa level itu jauh lebih tinggi daripada level Lord. Bagaimanapun, level Lord berada di bagian bawah wilayah tengah. Orang-orang di wilayah tengah pindah ke wilayah dalam, dan orang-orang di wilayah luar juga pindah ke wilayah tengah. Namun, celah pembukaan antara wilayah tengah dan wilayah dalam lebih panjang. Yu Yue tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi itu tidak diragukan lagi merupakan prioritas utama bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tengah, sama seperti bagaimana orang-orang di pedalaman ingin memasuki wilayah tengah. Setelah mendengar apa yang Yu Yue katakan, Yun Feng akhirnya mengerti bahwa benua tengah adalah benua yang relatif fleksibel dan bersirkulasi. Tidak pernah ada kekurangan kekuatan. Ketika generasi yang lebih tua menghilang dari dunia ini, akan segera ada kekuatan baru untuk menggantikan mereka. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa benua tengah bisa berkembang begitu cepat. Tidak pernah ada kekurangan persaingan di sini.
Tidak pernah ada kekurangan pemikiran untuk berjuang untuk menjadi yang teratas. Dibandingkan dengan benua tengah, benua timur dan benua barat terlalu damai. Meskipun ada juga konflik, itu jelas bukan apa-apa. Giok transmisi suara yang digunakan untuk komunikasi di benua timur dan benua barat tidak berguna di sini. Sejak Yun Feng datang ke benua tengah, dia tentu harus tahu bagaimana menghubungi orang-orang di sini. Ketika Yun Feng bertanya, Yu Yue tersenyum dan membalik tangannya. Item seukuran telapak tangan dan terlihat sangat mirip dengan sound transmission jade muncul di tangan Yu Yue. Aku pikir kamu punya ini. Ini adalah lencana suara. Setelah Anda merekam aura seseorang, itu akan disimpan secara otomatis untuk komunikasi. Yun Feng mengambil lencana suara dan melihatnya dengan cermat. Mekanismenya sangat mirip dengan sound transmission jade, tetapi namanya berbeda. Yun Feng mengembalikan lencana suara kepada Yu Yue. Saudaraku, bisakah kamu membeli ini di kota Chongyuan? Bab 995, kembalinya Lanyi 3S. Yu Yue tersenyum santai dan menyerahkan sound badge kepada Yun Feng. Ini adalah untuk Anda. Bagaimana denganmu, saudara? Ketika saya kembali ke wilayah tengah, saya pasti akan kembali ke keluarga saya. Meskipun keluarga Yu adalah keluarga kecil yang tidak dikenal, itu masih mampu membeli lencana suara. Petik 2. Setelah mendengar itu, Yun Feng memberikan sound badge di tangannya kepada Yu Yue lagi. Saudaraku, ambil kembali. Jika saya ingin satu, saya pasti akan membeli satu. Tidak mudah untuk mendapatkan benda ini. Selain itu, jika Anda memberikannya kepada saya, bagaimana saya bisa menghubungi Anda di masa depan? Setelah mendengar itu, Yu Yue mengembalikan sound badge dan tahu bahwa Yun Feng tidak akan menerimanya. Meskipun sound badge tidak langka, orang biasa tidak mampu membelinya. Lencana suara ini tidak diberikan oleh keluarga saya. Saya baru saja mendapatkannya secara tidak sengaja. Petik 2. Yu Yue menyimpan sound badge di tangannya. Hanya ada setengah bulan sampai pembukaan wilayah tengah. Apakah orang yang kamu tunggu belum datang? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Belum. Meski hanya tinggal setengah bulan lagi, aku akan tetap menunggu di sini. Jika saya tidak melihat mereka dalam setengah bulan, saya akan pergi ke wilayah tengah. Yu Yue mengangguk. Kota Chongyuan sangat sunyi. Tidak mungkin lencana suara muncul di sini. Jika Anda tidak terburu-buru, saya akan membawa Anda ke tempat besar untuk membelinya setelah kami mencapai wilayah tengah. Yun Feng tertawa. Baiklah, kesepakatan. Setengah bulan berlalu dengan lambat. Kulanyi, Mu Changhai, Ling Xiaoyun dan Mo Changge masih belum muncul di Chongyuan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mereka berempat semuanya luar biasa. Bahkan jika mereka menemui beberapa masalah di Outland, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Namun, itu akan menjadi 100 tahun setelah dia memasuki wilayah tengah jika mereka tidak datang. Kulanyi, kamu masih belum di sini. Pada malam terakhir menunggu, Yun Feng berdiri sendirian di tempat tertinggi di Chongyuan. Punggungnya yang ramping tampak agak kesepian. Dia telah menunggu selama 3 bulan. Setelah malam ini, dia akan melangkah ke wilayah-wilayah tengah. Jika dia melewatkan kesempatan ini, itu akan menjadi 100 tahun. Bahkan jika Kulanyi mampu, dia tidak bisa secara paksa merobek jalan antara Outland dan Inner Region. Dia tidak bisa melakukan itu. Yun Feng berdiri untuk waktu yang lama. Angin malam yang sedikit dingin perlahan bertiup di sebelahnya dan mata hitamnya yang jernih menatap ke kejauhan. Dia menantikan kedatangan seseorang di benaknya. Pria yang akan selalu berada di sisinya tidak bersamanya saat ini. Kulanyi, Yun Feng perlahan duduk. Dia melingkarkan lengannya di lututnya dan meringkuk di tubuhnya. Dia menatap suatu titik di kejauhan dengan mata hitamnya dan menggumamkan nama orang itu dengan suara rendah. Kulanyi, panggilan halusnya menyebar dengan angin dan meleleh ke udara dingin. Istriku, apakah kamu memanggilku? Tubuh Yun Feng bergetar hebat. Kemudian, seluruh tubuhnya yang meringkuk dipeluk dengan hangat. Dari atas ke bawah, luar dan dalam, itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Kehangatan seperti itu membuat jantungnya berdebar. Ini malam yang sangat dingin dan Anda berada di angin yang dingin di sini. Tidakkah kamu pikir aku akan khawatir? Kulanyi memegang erat Yun Feng di lengannya dan menggosok tangannya yang hangat ke tubuh dinginnya perlahan. Yun Feng, di sisi lain, benar-benar membeku. Apakah dia salah dengar? Kulanyi, ada di sini. Kulanyi.
Tanya Yun Feng dengan bingung. Tubuhnya masih kaku. Kulanyi tersenyum dan memeluk wanita kecil itu lebih erat. Napasnya yang hangat menyembur ke telinga Yun Feng. Mengapa? Sudah lama. Apakah kamu tidak merindukanku? Saya sangat merindukanmu. Yun Feng tiba-tiba berbalik dan melihat mata indah yang sangat familiar. Mata ini penuh kehangatan pada saat ini, yang membuat hati Yun Feng bergetar hebat. Kapan kamu kembali? Dia bertanya dengan lembut, tetapi Kulanyi perlahan meringkuk di bibirnya yang tipis. Sebuah tangan hangat perlahan naik ke leher Yun Feng dan memegang dagu kecilnya saat dia menekan wajahnya yang tampan ke bawah perlahan. Aku bisa menjawab pertanyaan ini, tapi setelah ini. Yun Feng terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya yang lembut sudah tertutup rapat. Bahkan nafasnya tercekat. Kulanyi menciumnya dengan hati-hati dan penuh kasih. Tubuh Yun Feng juga secara bertahap melunak dalam napas panas. Pipinya juga memerah dan menawan di malam hari. Suara detak jantung datang satu demi satu. Yun Feng merasa bibirnya agak sakit, tapi pria yang menciumnya sepertinya tidak berhenti. Yun Feng mendorong bahu Kulanyi. Di bawah tangannya ada detak jantungnya yang sudah gila. Panas tiba-tiba datang dari dadanya. Kulanyi perlahan membuka matanya yang tertutup. Warna merah darah itu seperti permata yang cerah, menunjukkan keanggunan yang berbeda. Cahaya merah darah melintas di matanya. Bibir pria itu akhirnya menjauh perlahan. Nafas panas mereka masih terjalin. Kulanyi memegang Yun Feng di lengannya dan membelai punggungnya perlahan dari atas ke bawah dengan tangannya yang besar, seolah-olah dia sedang mengelus kucing. Yun Feng santai dan bersandar ke lengannya sepenuhnya. Dia ingin bertanya di mana dia beberapa waktu yang lalu, apa yang dia lakukan, dan mengapa dia datang ke Chongyuan, tetapi ketika seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau yang sangat akrab, Yun Feng tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Pada saat yang sama, di luar kamar Yun Feng, Yu Yue berdiri di luar pintu dan mengetuk untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Setelah berkeliaran di luar pintu untuk waktu yang lama, Yu Yue akhirnya mendorong pintu terbuka dan masuk. Setelah memasuki ruangan, dia melihat api kecil dalam bentuk binatang ajaib. Tuan tidak ada di sini, kata api kecil dengan malas. Ia menguap dan berbaring lagi. Karena Yu Yue tampak persis seperti Yun Qi dan sekarang saudara Yun Feng, nadanya jauh lebih sopan dari biasanya. Yu Yue tertegun sejenak. Dia tanpa sadar melihat sekeliling ruangan dan tidak melihat jejak Yun Feng. Lalu, kemana dia pergi? Meskipun dia tahu bahwa Yun Feng kuat, Yu Yue masih tidak bisa tenang dalam pikirannya. Tuan berada di tempat tertinggi di Chongyuan, jawab Lan Yi santai. Yu Yue berterima kasih padanya dan pergi. Api kecil memelototi Lan Yi. Mengapa Anda memberitahu dia di mana guru berada? Lan Yi tertawa. Saudara api, dalam pikiran guru, dia mungkin sudah menjadi saudara laki-laki keduanya. Bab 996, kembalinya Lan Yi, 4. Pens. Terus. Dia masih penipu. Api kecil mendengus jijik. Tubuh serigalanya yang besar bergerak sedikit. Lan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yao Guang pernah berkata bahwa Yun Qi juga bisa dibangkitkan, dan guru pasti tidak menyerah akan hal ini dalam pikirannya. Setelah menemukan cara untuk membangkitkan Yun Qi, kemana Yu Yue harus pergi? Memikirkan penampilan Yu Yue, Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan bahwa dia terlihat persis seperti Yun Qi? Dua orang di titik tertinggi saling berpelukan dengan tenang. Udara sepertinya dipenuhi dengan rasa manis. Setelah datang ke sini, Yu Yue melihat Yun Feng bersandar pada pria aneh. Dia segera berteriak dengan marah. Kamu siapa? Gadis, datang padaku. Teriakan ini memecahkan semua kesunyian. Tubuh Yun Feng gemetar dan dia sedikit terkejut bahwa Yu Yue akan menemukannya saat ini. Kulanyi perlahan berbalik dan tidak melepaskan lengan Yun Feng. Mata merahnya tidak berubah sama sekali. Ketika Yu Yue melihat mata merah Kulanyi, dia menahan napas. Saudari, saudari, Kulanyi perlahan mengunyah gelar ini dan menatap Yun Feng dengan acuh tak acuh. Yun Feng tertawa. Kakak kedua, dia orang yang aku tunggu-tunggu. Kakak kedua, Kulanyi tidak bisa tidak merasa tercengang ketika mendengar Yun Feng memanggilnya seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Yue lagi. Setelah mengamati dengan cermat, dia akhirnya menemukan bahwa mereka berdua terlihat mirip. Namun, Kulanyi hanya merasa tidak bisa dipercaya.
Feng Feng, bukankah saudara keduamu sudah? Mari kita bicarakan nanti. Yun Feng dengan cepat berbisik dan berdiri dari tanah bersama Kulanyi. Melihat Kulanyi, Yu Yue masih waspada. Dia bertanya-tanya apakah pria dengan mata merah ini adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Ini saudara baruku, Yu Yue. Saudaraku, ini milikku. Aku tunangan Feng Feng, Kulanyi. Mata Kulanyi berkilauan ketika dia mendengar perkenalan Yun Feng. Dia tahu bahwa pria di depannya bukanlah Yun Qi, tetapi jelas bahwa pria itu terlihat persis sama dengan Yun Qi. Yun Feng tidak membantah perkenalan Kulanyi, tapi tersipu. Yu Yue tercengang setelah mendengar itu. Tunangan. Jadi, adiknya sudah punya tunangan. Perasaan rumit segera muncul di benak Yu Yue, tetapi dia mengangkat sudut mulutnya. Lalu, kalian bicara. Kalian bicara. Yu Yue terkekeh dan berbalik untuk pergi, tapi Kulanyi membalik pergelangan tangannya dan seberkas elemen cahaya dengan cepat memasuki tubuh Yu Yue. Yun Feng menatapnya dengan heran. Setelah elemen cahaya memasuki tubuh Yu Yue, Kulanyi tiba-tiba melebarkan matanya. Meskipun dia bukan kakak keduaku, dia tidak akan pernah melakukan apapun padaku. Yun Feng menatap lurus ke arah Kulanyi dengan tekad yang tak tertandingi dalam nada suaranya. Mata Kulanyi sudah kembali ke warna obsidian saat itu. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Feng Feng, kamu harus siap secara mental untuk apa yang akan aku katakan. Yun Feng menjadi cemas. Apa yang akan kamu katakan? Tentang siapa? Kulanyi menatap Yun Feng dengan perasaan rumit di mata hitamnya dan berkata perlahan, aku hanya ingin mengujinya dengan elemen cahaya saat itu, tapi aku tidak menyangka bahwa bagian dari jiwa dalam tubuh orang ini, tidak miliknya. Mata hitamnya melebar dalam sekejap dan tangan Yun Feng tiba-tiba melompat. Suara berat Kulanyi melanjutkan, jika aku benar, penampilannya terkait erat dengan jiwa yang bukan miliknya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yun Feng tiba-tiba meraung saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kulanyi menatapnya dengan sakit hati. Tidak ada yang tahu hal-hal seperti kehidupan dan jiwa lebih baik daripada penyihir cahaya. Yun Feng menggertakkan giginya. Kulanyi menarik Yun Feng ke dalam tubuhnya lagi. Feng Feng, bagian dari jiwanya mungkin milik saudaramu, Yun Qi. Boom, sesuatu meledak di pikiran Yun Feng. Di kamar Yun Feng, kedatangan Kulanyi yang tiba-tiba mengejutkan ketiga binatang ajaib yang dikontrak. Little Fire mendengus dengan jijik dan berpura-pura tidak melihatnya. Lan Yi, di sisi lain, sedikit lega. Bagaimanapun, dia tahu suasana hati dan kondisi Yun Feng selama periode waktu ini. Yao Yao adalah yang paling bahagia. Melihat Kulanyi mengikuti Yun Feng ke dalam ruangan, senyum muncul di wajah kecilnya. Sejak dikontrak dengan Yun Feng, Yao Yao sangat bersahabat dengan Kulanyi. Sangat mungkin dia sangat terpengaruh oleh Yun Feng. Kulanyi mengusap kepala kecil Yao Yao, sementara Yun Feng masuk ke ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri tepat di dekat jendela besar. Itu adalah malam tanpa akhir di luar, menyelimuti seluruh Chongyuan di malam tanpa akhir ini, membuatnya mustahil untuk melihat warna aslinya di siang hari. Yun Feng tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia masuk ke ruangan. Tiga binatang sihir yang dikontrak tahu bahwa tuan mereka tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi berjalan ke sisi Yun Feng diam-diam dan menatap wajah mungilnya dari atas, mengetahui bahwa dia masih tidak bisa menerima apa yang dia katakan saat itu. Setelah waktu yang lama, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya napas dangkal mereka yang terus terjalin dan akhirnya meleleh di udara. Jiwa saudara tidak bisa bersama orang lain. Setelah waktu yang lama, Yun Feng berkata dengan suara tertekan. Tiga binatang ajaib yang dikontrak semuanya terkejut ketika mereka mendengar itu. Api kecil, yang awalnya berbaring tengkurap, menegakkan kepalanya dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Lan Yi, di sisi lain, terlihat sangat serius, begitu pula Yao Yao. Kulanyi menghela nafas pelan. Apakah kamu tahu detail kematian Yun Qi? Tubuh Yun Feng menegang. Yun Qi sudah mati selama bertahun-tahun ketika dia datang ke dunia lain ini. Dia tidak tahu situasinya sama sekali. Hanya beberapa fragmen yang melintas. Hanya ayah dan saudara laki-lakinya yang tahu detailnya. Ayah dan saudara laki-lakinya tidak pernah berinisiatif untuk menyebut Yun Qi, jadi Yun Feng tidak tahu sama sekali. Feng Feng, kamu seharusnya tidak asing dengan jiwa.
Nenek moyang keluarga Yun yang tinggal di tubuh Anda dalam bentuk seperti itu. Hanya saja jiwanya yang tersisa sangat lemah. Itu hanya gumpalan jiwa. Namun, situasi Yu Yue berbeda. Gumpalan jiwa di tubuhnya itu nyata. Petik 2. Bab 997, Perjalanan ke Wilayah Tengah akan segera dimulai. 1. Kenapa, kau begitu yakin itu milik kakakku? Mata hitam Kulanyi berkilauan. Saya tidak yakin. Lagi pula, aku belum pernah melihat saudaramu, Yun Qi, sama sekali, dan aku tidak yakin apakah jiwa ini berasal darinya. Jika jiwa ini milik orang lain, bagaimana Anda menjelaskan penampilan Yu Yue? Tidak mungkin ada dua orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini. Anda bahkan mungkin berpikir bahwa Anda melihat Yun Qi dalam sekejap. Petik 2. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Jiwanya seharusnya sudah rusak. Kebetulan jiwa ini membuat seluruh tubuhnya lengkap. Untungnya, jiwa ini sangat cocok dengan jiwa aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup begitu lama dengan dua jiwa dalam tubuh yang sama. Yun Feng terus melihat keluar jendela dengan mata hitamnya. Seolah-olah pot telah meledak di benaknya. Apa yang dikatakan Kulanyi tidak mungkin salah. Memang ada jiwa lain yang bukan miliknya di tubuh Yu Yue. Jika jiwa ini benar-benar berasal dari Yun Qi, ada penjelasan untuk penampilan Yu Yue. Namun, kakak keduanya meninggal di benua timur. Mengapa jiwanya menyeberangi laut dan datang ke sini? Itu bahkan memasuki tubuh Yu Yue. Jika seseorang melakukan ini dengan sengaja, siapa yang berani menggunakan jiwa kakaknya? Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan marah. Jika itu masalahnya, dia tidak akan melepaskan orang yang berani menyentuh kakaknya ini. Bahkan jika itu adalah jiwanya, dia tidak akan mengizinkannya. Kami masih tidak tahu apakah jiwa ini milik Yun Qi. Kulanyi melihat wajah tegang Yun Feng dan tidak bisa menahan perasaan patah hati. Dia telah menanggung terlalu banyak. Sekarang, ini adalah berita eksplosif lainnya. Tidak mudah baginya untuk menjadi begitu tenang. Aku tahu, Yu Yue tidak tahu bahwa ada jiwa di tubuhnya yang bukan miliknya. Ya, itu pasti. Jiwa ini mempengaruhinya pada awalnya. Penampilannya adalah bukti terbesar. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya lagi. Jika jiwa di tubuh Yu Yue benar-benar milik kakaknya, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia secara paksa mengekstrak jiwa itu? Bagaimana jika aku mengeluarkan jiwa yang bukan miliknya dari tubuh Yu Yue? Suara Yun Feng dalam dan agak menindas. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Feng, tidak mudah untuk membangkitkan Yun Qi. Bahkan dengan jiwa ini, saya tidak tahu bagaimana kita bisa membangkitkannya kembali. Yun Feng sedikit mengernyit. Senior Yao Guang pernah memberitahu saya bahwa ada jalan. Bagaimana jika peluang suksesnya terlalu tipis? Yun Feng tertawa. Terus, jika aku bisa menghidupkan kembali adikku, aku akan melakukannya tidak peduli betapa sulitnya itu. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat. Dia menghela nafas dengan lembut. Jika kita mengambil jiwa dalam tubuh Yu Yue dengan paksa, dia mungkin tidak akan bisa hidup lama. Jiwa itu mengisi cacat sebelumnya dan telah menyatu dengan sangat baik sekarang. Jika kita mengambilnya dengan paksa, tidak ada bedanya dengan mengambil nyawanya. Mendengar ini, wajah Yun Feng menjadi gelap. Setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya berkata lagi, mengerti. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Benar, kapan Anda tiba di Chongyuan? Di mana Anda beberapa waktu lalu? Apa kau menghubungi orang lain? Serangkaian pertanyaan membuat Kulanyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meremas pipi Yun Feng dengan lembut. Ada begitu banyak pertanyaan. Mana yang harus saya jawab dulu? Yun Feng tersenyum ringan. Satu persatu. Aku mendengarkan. Fitur wajah indah Kulanyi ditutupi dengan lapisan kelembutan saat dia perlahan berbicara. Saat itu, mereka dipisahkan secara paksa oleh distorsi spasial di saluran spasial. Terlepas dari Yun Feng, yang lain semuanya bersama. Mendengar itu, Yun Feng sedikit terkejut. Ternyata hanya dia yang tersesat. Dia adalah satu-satunya yang terlempar oleh distorsi spasial. Mo Changge dan Mu Changhai mungkin hanya akan berada di sini besok. Setelah mendengar tentang pembukaan lorong antara Outland dan wilayah tengah, saya pikir Anda pasti akan datang ke Chongyuan, jadi saya bergegas ke sini siang dan malam, berharap untuk melihat istri saya terlebih dahulu.
Pipi Yun Feng sedikit merah. Kulanyi menurunkan wajahnya yang tampan dan mencium kulitnya yang agak panas. Tentu saja, saya punya alasan sendiri. Saya tidak memberitahu kedua orang itu ketika saya pergi, tetapi mereka harus mengikuti tanda yang saya tinggalkan sekarang. Kilatan licik melintas di mata hitam indah Kulanyi dan sudut mulutnya perlahan melengkung, membuat wajah yang sudah cantik ini semakin cerah. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Itu baik-baik saja selama mereka baik-baik saja. Di mana Ling Xiaoyun? Dia tidak bersamamu. Kulanyi tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan percaya apa yang dilakukan Ling Xiaoyun. Sejujurnya, aku memang terkejut olehnya. Yun Feng mengerutkan kening curiga. Apa yang bisa dilakukan Ling Xiaoyun? Setelah tersenyum, Kulanyi menyipitkan matanya. Ling Xiaoyun kembali. Apa? Dia kembali. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia kembali. Bagaimana? Ling Xiaoyun tidak sederhana. Dia mengerahkan semua kekuatan garis keturunannya dan dengan bantuan saya, Anda mungkin tidak berpikir bahwa dia bisa merobek saluran luar angkasa sendirian. Petik 2. Yun Feng menatap Kulanyi dengan kaget. Ling Xiaoyun merobek saluran luar angkasa sendirian. Kekuatan yang dikeluarkan Ling Xiaoyun sangat mengesankan. Bukankah Ling Tiansu satu-satunya yang bisa merobek saluran luar angkasa? Kemana dia pergi setelah merobek saluran luar angkasa? Apakah Anda mengatakan dia kembali ke benua barat? Kulanyi mengangguk. Aku tidak berharap anak itu kembali ke benua barat. Kenapa dia kembali ke benua barat? Keluarga Ling sudah? Yun Feng menatap Kulanyi dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak menghentikan Ling Xiaoyun. Keluarga Ling telah dihancurkan. Mengapa Ling Xiaoyun kembali? Tidak ada gunanya bahkan jika dia kembali. Dia mungkin juga melatih dirinya sendiri di benua tengah. Bukankah itu lebih baik? Mata Kulanyi berkilauan. Keluarga Ling tidak sepenuhnya hancur. Beberapa orang selamat. Beberapa anggota keluarga Ling selamat. Yun Feng berbisik kaget. Kulanyi tersenyum ringan. Saat aku pergi duluan, aku akan mencari cara untuk mendobrak penghalang ruang di sekitar keluarga Ling. Tapi seperti yang kau tahu, langkah pria bertopeng itu terlalu mendadak. Anggota keluarga Ling hampir semuanya mati tanpa persiapan. Beberapa dari mereka kebetulan bersama saya saat itu. Mempertimbangkan banyak alasan, saya membantu mereka. Bab 998, Perjalanan ke Wilayah Tengah akan segera dimulai. 2. Mata Yun Feng berkilauan. Kamu, melakukannya untukku. Kulanyi terkekeh dengan kelembutan yang memabukkan di wajahnya. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu untuk memahami ruang. Keluarga Ling memiliki status superior di benua timur dan barat. Jika saya benar, kemampuan Ling Xiaoyun untuk memahami ruang seharusnya menjadi yang terbaik di keluarga Ling. Dia sudah melampaui Ling Tiansu. Saat itu, dia membuka saluran luar angkasa sendiri. Meskipun saya membantunya, dia masih mengandalkan kemampuan garis keturunannya untuk sebagian besar waktu. Potensi Ling Xiaoyun tidak terbatas. Saya bahkan lebih yakin bahwa keputusan saya saat itu benar. Petik 2. Yun Feng dalam suasana hati yang rumit. Dia tahu bahwa Kulanyi sedang membuka jalan baginya dan meninggalkan beberapa keturunan untuk keluarga Ling. Setelah kecelakaan besar, setelah Ling Tiansu mengorbankan dirinya untuk mengirim Ling Xiaoyun pergi dengan nyawanya, hati Ling Xiaoyun bisa dibayangkan. Meskipun dia adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh keluarga Ling dan dia masih belum mendapat jawaban, dia akan tetap memikul tanggung jawab yang berat dari keluarga Ling. Dengan garis keturunan keluarga Ling dan Ling Xiaoyun mengambil tanggung jawab ini, keluarga Ling pasti akan bangkit kembali dan identitas Ling Xiaoyun juga akan mengalami perubahan besar. Kulanyi memberi keluarga Ling bantuan yang sangat besar pada saat ini, yang setara dengan memberi Yun Feng aliansi yang sangat penting. Kulanyi tersenyum santai dan dengan lembut memegang Yun Feng di tangannya. Apakah kamu berpikir seberapa baik suamimu? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Kulanyi. Kulanyi tertawa terbahak-bahak dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Istri saya, apakah Anda ingin memberi saya hadiah terima kasih? Yun Feng tersipu lagi. 3 binatang sihir yang dikontrak akhirnya bereaksi. Raungan serigala datang dari kedalaman tenggorokan Little Fire. Lan Yi juga terbatuk-batuk. Yao Yao langsung bergegas dan mendorong Kulanyi menjauh dari Yun Feng. Melihat gerakan 3 binatang ajaib yang dikontrak, sudut mulut Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Yun Feng, di sisi lain,
memegang Yao Yao di tangannya dengan perasaan rumit di benaknya. Jika Ling Xiaoyun memilih untuk kembali, biarlah. Bahkan jika dia tidak kembali, dia masih akan mengkhawatirkan anggota keluarga Ling yang tersisa. Itu bagus untuk kembali. Jika Ling Tiansu, yang meninggal, tahu bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Setelah berputar-putar, semuanya kembali ke titik semula. Semua yang dilakukan Ling Tiansu saat itu adalah karena dia tidak ingin Ling Xiaoyun ada hubungannya dengan keluarga Ling dan tidak ingin dia mewarisi posisi tuan keluarga Ling. Rupanya, takdir mempermainkannya. Namun, perbedaannya adalah bahwa setelah pertumpahan darah ini, keluarga Ling pasti akan terlahir kembali di bawah pimpinan Ling Xiaoyun. Keesokan harinya, sinar matahari pertama perlahan turun, memenuhi kota yang tidak pernah berhenti ramai dengan cahaya lembut. Ketika Yun Feng dan Ku Lanyi berjalan keluar dari hotel, dua pemuda murung berjalan ke arah mereka. Saat mereka melihat Ku Lanyi, mereka menyerang pada saat yang sama. Ku Lanyi dengan tajam menghindar ke samping dengan senyum provokatif di wajahnya yang tampan. Setelah menyerang sekali, Mu Changhai tidak melakukan hal lain. Dia melirik Yun Feng dari atas ke bawah dengan matanya yang aneh. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, mata bunga persik Mo Changge penuh dengan kemarahan. Ku Lanyi menghindari serangan pertamanya, dan Mo Changge mengayunkan tangannya lagi. Mereka berjuang bola-balik. Itu sangat hidup. Ada sangat sedikit orang di sini dan keributan yang mereka berdua sebabkan cukup besar. Hal itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mu Changhai meremas udara dengan keras dan mereka berdua segera mengelak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ruang yang tak terlihat meleset dan membuat suara gesekan di udara. Apakah kamu sudah selesai bermain-main? Aku tidak salah dengar saat itu. Hari ini adalah hari terakhir memasuki wilayah tengah. Jika Anda punya waktu untuk bermain-main di sini, mengapa Anda tidak pergi ke wilayah tengah dan bertarung sepuasnya? Bagaimana menurutmu? Mata abu-abu Mu Changhai berkilauan saat dia melihat Ku Lanyi dan Mo Changge. Bibir tipis Mo Changge melengkung. Betul sekali. Itu niat saya. Tempat ini memang terlalu kecil. Ku Lanyi terkekeh dan berbalik ke Yun Feng. Tidak apa-apa. Kalian bisa menyerang bersama-sama. Yun Feng agak tidak berdaya. Ketiga pria ini tidak pernah damai di sisinya. Mu Changhai dan Ku Lanyi baik-baik saja. Mu Changhai dingin dan biasanya tidak banyak bicara. Namun, setelah Mo Changge bergabung, dia tampaknya telah menyebabkan semakin banyak kekacauan. Setelah memasuki wilayah tengah, apa yang kamu rencanakan, Mo Changge? Yun Feng bertanya dengan santai. Mo Changge tertawa dan mengedipkan matanya yang bermekaran persik. Mengapa? Apa kau kesal padaku? Jangan terlalu bodoh. Ku Lanyi mendengus. Kami tentu punya bisnis sendiri. Apa kau akan terus mengikuti kami? Setelah mendengar itu, Mo Changge mengangkat alisnya sedikit dan membelai rambut hitamnya. Setelah memasuki wilayah tengah, saya pasti akan memiliki bisnis sendiri, tetapi mari kita bepergian bersama sampai saat itu. Yun Feng tidak bisa tidak menyadari sesuatu dalam pikirannya setelah mendengar itu. Yun Feng adalah alasan utama mengapa guru seribu aula salju rela membiarkan kakaknya, Mo Changge, pergi ke benua tengah. Mo Changge tentu tidak akan hanya berjalan-jalan di benua tengah kali ini. Adapun apa yang diminta oleh Hall Master, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Karena keluarga Yun dari benua barat memutuskan untuk memilih Tousan Snow Hall, dia harus menerima bantuan ini. Baiklah, mari kita bepergian bersama, kata Yun Feng dengan suara rendah. Wajah Mo Changge menjadi gelap, seolah-olah dia tidak bahagia. Ku Lanyi tahu apa yang dipikirkan Yun Feng. Jika bukan karena keluarga Yun di benua barat, dia mungkin tidak akan repot-repot berbicara dengan Mo Changge sama sekali, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika kita terdesak waktu, ayo masuk ke wilayah tengah sekarang juga, kata Mo Changge dengan malas. Mu Changhai juga mengangguk, tapi Yun Feng tidak bergerak. Dia berdiri di depan hotel dengan tenang. Tidak ada terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Mo Changge menatap Yun Feng dengan mata bunga persiknya. Dia tidak memberitahumu tentang Ling Xiaoyun. Dia kembali. Kami tidak punya orang lain untuk menunggu. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Aku tahu tentang Ling Xiaoyun. Aku tidak menunggunya. Mu Changhai dan Mo Changge tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengar itu. Mereka harus merobek saluran luar angkasa langsung dari benua barat untuk memasuki benua tengah.
Bagi orang-orang di sini, mereka bisa menjadi penyusup sepenuhnya. Yang terbaik adalah tidak memiliki terlalu banyak kontak dengan orang-orang di sini. Setidaknya, mereka harus menunggu sampai mereka memasuki wilayah tengah. Jelas, orang yang sedang ditunggu Yun Feng pastilah seseorang yang tidak mereka kenal.